Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan channel Taman Iman. Taman Iman merupakan pergumulan dari anak-anak muda yang ingin memperdalam sekaligus men-sharingkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan rendah hati kami mohon masukannya di dalam kolom komentar yang bisa membangun dan membangkitkan anak-anak muda untuk men-sharingkan tentang kehidupan iman mereka. Semoga channel Taman Iman ini menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Halo, selamat datang kembali di channel Taman Iman Katolik. Perkenalkan, nama saya Cornelius Aditya Denvandra Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan sabda dan karyanya. Yesus menyadari bahwa paham kerajaan Allah yang sudah diwartakan sejak perjanjian lama itu tidak sepenuhnya dimengerti oleh bangsa Israel. Yesus melaksanakan tugasnya untuk mewartakan kerajaan Allah dengan kerja keras, sebagaimana dilaporkan dalam Injil Matius. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Terdapat pada Matius 9 ayat 35. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolik, atau perbandingan. Perumpamaan atau perbandingan yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau kejadian atau pengalaman atau kebiasaan. Latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus di daerah Palestina adalah para petani. Maka Yesus menggunakan perumpamaan dengan memakai hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, misalnya biji sesawi, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Jika berhadapan dengan pendengar yang berlatar belakang mata pencariannya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tukat, jala, dan sebagainya. Beberapa contoh perumpamaan kerajaan Allah dan maknanya. Kerajaan Allah tidak bisa dijelaskan secara sejelas-jelasnya, tetapi dalam uraian ini hanya akan ditunjukkan beberapa contohnya saja. Kerajaan Allah itu merupakan proses yang tidak sekaligus tercapai. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa perumpamaan, misalnya sang penabur, benih yang tumbuh, biji sesawi, ragi dalam tepung. Kerajaan Allah terbuka bagi semua orang. Kerajaan Allah diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat, sebab kelak Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Gagasan ini bisa kita baca dalam perumpamaan tentang pukat, terdapat pada Matius 13 ayat 47-50.
kerajaan Allah itu berharga melebihi apa yang kita miliki. Gambaran aspek kerajaan Allah yang melebihi apa yang kita miliki ini dapat kita baca dalam perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, terdapat pada Matius 13 ayat 44 sampai 46. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah Mesias. Semua hal yang menjadi tugas sang Mesias tersebut tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik duniawi, melainkan dan terutama menyangkut hidup rohani. Dalam pandangan agama Yahudi pada saat itu, belenggu utama hidup manusia adalah dosa. Dosa dipandang sebagai penyebab segala penyakit. Maka itu, orang yang mengidapnya harus dikucilkan. Penyakit dipandang sebagai kutukan Allah akibat dosa. Kekuatan yang sering membelenggu juga adalah iblis atau setan. Moshi. Halo. Tindakan Yesus menyatakan kerajaan Allah tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya. Contohnya, Yesus mau makan bersama Zakheus dan bergaul dengan Lewi pengemungut cukai. Allah yang meraja adalah Allah yang memerintah dengan penuh pengampunan. Dan masih banyak lagi tindakan lain yang dilakukan oleh Yesus yang menunjukkan bahwa dalam diri Yesus sesungguhnya Allah sudah menunjukkan diri sebagai Raja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share. Terima kasih.